Halo guys, ini aku Alisa. Hari ini aku pengen buat uh, podcast soal diri aku sendiri. What is the podcast? Jadi hari ini aku podcastnya tuh nggak sama orang lain, tapi bareng Roko. Roko peneman dengan pikiran aku yang banyak. Oke, what is that, bitch? Jadi kan aku punya pengalaman ya dari SD, SMP, SMA. Kalau aku itu punya masalah dalam mengendalikan emosi atau regulasi emosi sama apa sih namanya tuh, what is that, fuck, gak lupa. What is this. Jadi aku punya masalah aja gitu sama regulasi emosi sama fokus. Dan ya, aku bukan orang yang tipe bisa fokus di kelas dan selurus orang lain gitu. Jadi aku ditemani chat GPT setiap harinya untuk konsultasi soal aku harus apa, padahal aku emang lazy. Uh, jadi nggak ada solusi buat apa-apa jadi. Tapi setidaknya aku memahami diri aku seperti apa gitu. Wait. Joroknya anjing. Jadi kan dulu di ribet anjing. Gimana ininya? Asbak. Asbak gimana? Jadi dari dulu SD itu aku itu bermasalah. Jadi masalahnya itu karena apa ya? Karena kurang fokus di kelas, terus emosinya jelek. Hampir setiap hari itu gue nangis anjing. Terus orang tua aku suka dipanggil. Dan setelah SD itu terjadi suka kabur kelas atau apaan. Akhirnya ke bawah sampai SMP, SMA, kuliah. Jadi SMP dulu ya. SMP gue dibully karena perilaku gue tuh aneh gitu loh, freak banget. Sampai katain OGEP. OGEP itu singkatannya kebalikannya bego ya. Terus ya aku menyadari sih kalau itu emang aneh gitu, karena aku suka kabur dari kelas, terus berperilaku seperti tidak seharusnya, dan itu jadi bahan bulian orang lain. Dan semenjak SMP itu aku dipindahin ke sekolah gitu, aku mulai agak depresi sih, karena sekolahnya itu bukan karena status sekolahnya kalangan bawah ya, tapi aku emang kurang suka gitu, maksudnya pertemanannya gimana gitu, itu kayak beda lingkupan banget, bahkan nggak ada yang terlalu bisa bahasa Inggris gitu. Padahal bukan masalah itu sih, what the fuck I'm doing. Jadi ya ini bebas aja sih cerita gue ya. Terus pas di SMA itu gue dipindahin ke sekolah Islam, padahal gue nggak suka anjing. Gue tuh selalu ada pikiran pengen homeschooling, tapi kenapa selalu sekolah Islam gitu. Tapi sekolah Islamnya tuh yang agak-agak kurang bikin gue yakin sih. Terus akhirnya gue jadi apa ya, dari SMP jadi suka self harm gitu. Terus pas SMA itu, SMP juga pernah kena pelecehan seksual gitu, verbal gitu, dari guru ngomongnya kamu ukuran payudaranya berapa, kan aneh banget anjir. Terus pas aku SMA aku sempat dipindahin juga ke homeschooling, tapi homeschoolingnya tuh masuk ke sekolah gitu kan, aku juga dilecehin sama guru sana. Dia kayak megang bau aku gitu kan, aneh banget ya. Terus uh, dia juga ngomong ke kelas kalau guru itu bilangnya kita mau bahas apa nih, bahas porno ya. Padahal tuh nggak ini banget, nggak etis banget jadi guru kalau ngomong kayak gitu. Jadi aku kurang suka pengalaman sekolah, is so ugly. Dan secara akademis aku emang suka kabur-kaburan dan nggak fokus. Jadi secara regulasi emosi juga masih jelek banget. Karena pas SMP tuh aku dilesin aja aku males banget anjir. Dan kayak my mind is like roller coaster as fuck. Jadi ini yang jadi cerita aku dari SD, SMP, SMA yang fucking ugly and fucking poor.
bukan karena sekolah aku biaya murah ya atau apa ya, but yeah, aku punya 10 bersaudara guys. Jadi kalau aku bermasalah ya jangan kasih aku sekolah bagus, kasih sekolah jelek aja. Parents. You see that, yeah. Sebetulnya sih bisa salahin orang tua juga ya, kan orang tua juga punya keterbatasan gitu. Aku ngomong apa ya, jadi emang SD SMP SMA dan ya kuliah gue ngambil seni rupa dan gue dijokiin gambarnya, jadi keputusan yang sangat jelek, tapi karena aku orangnya agak ekspresif, menurut aku lumayan lah, maksudnya masuk kuliah tuh kayak sesuatu yang kuliah seni gitu adalah sesuatu yang berharga gitu, yang buat aku tuangin emosinya. Like, beberapa karya-karya aku di sini itu semuanya tuh murni dari batin aku, bukan dari hasil nyontek, karena gue gak bisa nyontek gambar anjir, gue gak bisa realisme. Yang bisa nyontek gambar itu orang yang bisa realisme anjir. Jadi itu pengalaman aku pas sekolah, masa-masanya sangat menyedihkan tadi. Sekarang aku harus fokus pada masa kuliah aku dan ntar pekerjaan aku apa, but yeah, it's so sad. Karena aku punya pengalaman SD SMA yang tidak senormal orang lain, kabur-kaburan, gak fokus, dan masalah regulasi emosi yang buruk. Bahkan orang tua aku nggak tahu harus gimana gitu. Tapi aku bisa bertahan gitu loh, karena kuliah ini aku bisa menemukan jati diri aku kalau aku seniman. Kalau aku bisa belajar menjelajahi dunia seni, kayak seni apa aja, kayak misal teater, sama yang aku suka tuh apa ya, desain interior atau apaan gitu kan, itu kan mungkin bisa dipelajari ya di kuliah. Jadi aku bisa memakai ilmu-ilmu kuliah ini dengan yang tadi aku ucapin tadi. Tahu apa sih anjing? Kalau ada dosen yang ngeliat video ini pasti ya, ini anak jago banget ya. Nggak jangan. Oke, serius. Jadi itu pengalaman sedih aku. Terus aku juga dulu kan sebelum masuk kuliah kan aku gap year ya, sempat di BSI, terus aku dibully gitu loh, karena aku nggak bisa ngerjain kelompok gitu kan. Aku cari-cari sama temen, atau itu belum itu pertama kali itu aku nggak tahu kuliah itu sistemnya kayak mana anjing. Orang gue dari SMA suka kabur-kaburan, gimana sih kalau nge-zoom aja aku kabur gimana gitu. Presentasi nggak pernah aku seumur hidup pas SMA. Jadi itu adalah pengalaman yang sangat scary as fuck. Jadi aku nggak gap year ini ya, PTN ya, tapi aku sempat kuliah di BSI, tapi aku dibully. It is because my behavior yang tadi itu sedih banget ya anjir. Dan aku jadi suka kabur gitu dan ketemu orang-orang jahat. Dan akhirnya aku masuk ke psikiater. Di psikiater itu aku awalnya cuma dikasih obat doang sih. Emang diagnosanya awal tuh depresi, terus berubah jadi bipolar gitu kan. Itu psikiater pertama aku di rumah sakit swasta, bukan rumah sakit RSJ itu bukan. Aku pernah ngalamin kaburnya parah banget, akhirnya aku dimasukin RSJ. Tapi aku pernah masuk RSJ sebelum psikiater sih, pernah. Psikiater sebelumnya lagi, bukan pertama berarti dia. Yang di swasta, psikiaternya tuh karena umur 18 tahun aku kan sempat di PTN, sempat kabur ya. Apa sih anjing? Aku sempat di PTN tuh aku sempat kabur dari rumah karena COVID. Terus akhirnya kok aku pengen bikin kalian tuh mengerti aku, padahal aku juga nyertanya juga nggak bener anjing, strukturnya nggak jelas.
Jadi ya gitulah. Oke. Jadi ya di PTN tuh aku kabur dan kabur. Ya di PTN tuh aku kabur karena COVID. Karena terus aku juga PTN gagal karena aku ngambil S1-nya ilmu komunikasi, anjing. Padahal komunikasi gue sejelek ini ya. Terus akhirnya aku masuk ke komunikasi UNJ kan, tapi aku skornya berapa ya? Jelek banget anjir. 480, jelek banget anjir. Terus iya karena gagal situ aku jadi marah-marah kan ya sama ayahku gitu. Akhirnya banyak permasalahan, akhirnya aku kabur, terus dimasukin rumah sakit jiwa Marzuki Mahdi gitu. Dan aku masuknya ke anak-anak gitu loh, bingung. Dalam hati aku, lah gue udah dewasa, padahal masih 18 tahun ya. Jadinya masuk ke anak-anak gitu. Jadi ya psikatan pertama aku tuh Ira Safitri. Terus psikiater kedua aku baru yang tadi aku bilang itu, yang aku kabur parah banget, terus itu nanganin aku gitu, yang nanganin aku tuh what the fuck. Itu yang nanganin aku tuh yang okay, what the fuck is that. Jadi ya what the hell I'm doing you. Jadi ya aku nggak mau ngabisin batang rokok terus ngulang lagi videonya, anjir. Udah jadi ini aja padanya aja deh. Capek gue. Jadi ya gitulah pokoknya. Psikiater kedua aku tuh yang rumah sakit swasta tadi ya. Jadi masukin karena aku kabur dari rumah kan, parah banget. Kabur dari ini bukan yang pertama kali yang COVID. Jadi itu cerita hidup aku gitu loh. Aku juga bingung kenapa aku dulu rasanya kayak pengen bebas gitu, pengen nge-expresin segalanya, tapi akhirnya aku bisa masuk seni rupa ini. Sebetulnya ini udah tujuan yang bagus buat aku gitu loh. Jadi ya nikmati saja dia gitu. Jadi ini dia kisah hidup yang sangat freaky. Kalau kalian tahu, kalau aku tuh sebetulnya nggak punya teman ya, nggak punya teman main atau yang buat curhat. Ya lihat aja dari cara bicara aku. Nggak sih, aku sebetulnya punya teman tuh, kakak ipar aku tuh yang baik hati dan selalu menjokikan tugas-tugasku. Jadi sebetulnya enak banget sih kalau punya teman gitu, dia selalu mendengarkan gitu. Jadi ya no worry, just you have everything. Aku juga apa ya, akhir-akhir ini suka ngerasa cara belajar aku salah gitu loh. Aku overthinking, aku suka ngebandingin karya aku sama teman-teman gitu kan. Aku jadi kayak oh my god, aku ngerasa down banget gitu, bahkan marah sama Tuhan gitu. Aku juga pernah masuk panti rehabilitasi, itu yang bikin aku nggak bisa sholat lagi selama sekarang ini, karena aku trauma gitu loh sama agama gitu. Maksudnya kalau lu masukin gue ke psikiater, ya udah psikiater aja, medis aja, jangan ganti ke ada rehabilitas rukia lah, hipnoterapi lah, yang sebenarnya itu pseudoscience banget buat orang kayak aku gitu. Orang kayak aku tuh sebetulnya butuh diarahin aja gitu, kayak terapi CBT gitu. Kalau tidak dari yang kayak gitu, maksudnya bukan panti rehabilitas yang dulu gue pernah masukin itu yang bikin gue trauma sama agama gitu. Dan ya dia juga gunain psikiater juga kan. Kalau gitu ya udah psikiater aja. Kalau mikirnya harus digabungin sama agama-agama gitu. Tapi gue nggak benci sama agama, anjing. Gue sebetulnya bencinya sama sistemnya doang yang dibuat kayak seperti ini gitu. Jadi aku bisa bertahan lewat cerita pengalaman ini tuh karena apa ya, karena nyesel aja gitu. Karena nyesel atas produk penyesalan gitu loh. Karena aku nyesel dan suka mengeluh, dan orang yang suka mengeluh itu dibantu banyak orang loh guys. Jangan ini loh, jangan apa namanya, jangan meremehkan sifat
pengeluh kalian gitu. Dan dengan mengeluh terlalu banyak, kalian bisa mendapatkan lebih banyak gitu. Opportunities banget sih gue nih. Enggak sih, aku nggak tahu, jangan nge-labelin diri, oke. Jadi itu yang gue rasain gitu loh. Dan banyak cerita lagi yang banyak gitu yang gue alami gitu. Karena kan gue juga les bahasa Inggris ya. Gue bisa sampai dari level 2 ke 4 sekarang. Meskipun gue benci banget conversation karena komunikasi gue jelek, dan bahasa Inggris itu menurut aku kayak suatu yang susah banget gitu loh. Maksudnya dihafalin gitu loh. Dihafalin tuh susah banget anjing. Gak bisa ikutin instruksi gue, maksudnya bukan karena apa ya, gue ngerasa bego emang, tapi bukan karena begonya, karena cara otak gue belajar itu gak se-linear orang lain gitu. Maksudnya gue selalu bengong di kelas gitu, atau enggak apa gitu, selalu ada emosi yang bikin gue ngeblank gitu. Gue nggak tahu sih, ada psikiater ngasih tahu kalau gue tuh ADHD atau apa gitu. ADHD itu kayak semacam hiperaktif gitu, yang kayak konsentrasinya tuh mudah error gitu loh, kayak gitu. Dan psikiater aku tuh jelasinnya kalau gue tuh bipolar gitu. Bahkan gue pernah ngebaca kalau gue tuh bipolar campuran gitu. Tapi kenapa itu bisa terjadi dari gue TK, SD, SMP, SMA gitu kan. Polanya selalu sama gitu. Dan apa yang gue salahin bukan orang tua gue sih. Apa ya, karena mereka nggak ngasih gue sesuatu yang bisa gue jalanin gitu kan. Yang gue minati gitu, yang gue bisa kayak gini, tapi ya udahlah, Tuhan udah ngasih segini aja gitu. Orang tua yang sebenarnya cukup mampu tapi nggak sempurna untuk memberi gue kayak yang lain gitu kan. Kayak dari kecil les balet, les piano, les gimnastik gitu. Gue selalu iri sama orang-orang kayak gitu anjing. Gue juga pengen operasi hidung guys. So I have a ugly nose from my dad, but yeah, my dad is not ugly, but his nose yes. So ya, itu yang bikin gue sedih, karena gue mau punya hidungnya bagus gitu, karena gue pengen model gitu, dan gigi gue jelek, dan ya penyesalan gue banyak banget anjing. It's so sad. Jadi itu video yang pengen gue buat hari ini. Itu pengalaman gue yang sangat dalam dan sangat sad.